Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Cut. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi tentang lowongan CPNS di tahun 2021 dan kita akan melihat bagaimana tahapannya. Oke, sebelum kita masuk pada informasinya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, langsung saja kita akan masuk pada beritanya. Nah, ini ada berita ya, ini dikutip dari liputan6.com. Nah, nanti teman-teman boleh lihat ya. Jadi berita di liputan6.com. Jadi, seleksi calon pegawai negeri sipil CPNS kabarnya akan kembali dibuka untuk tahun formasi 2021. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menyatakan pelaksanaannya tetap bakal menerapkan protokol kesehatan ketat sebagaimana imbas dari wabah pandemi COVID-19 saat ini. Nah, jadi kan insya Allah ya teman-teman, jadi menurut BKN itu di 2021 akan kembali dibuka ya, yaitu seleksi calon pegawai negeri sipil CPNS. Nah, jadi bagi teman-teman yang tahun 2019 belum lulus, jadi ini masih ada kesempatan teman-teman di 2021, yaitu akan dibuka kembali. Dan bagi teman-teman yang ingin mendaftar ataupun yang ingin mempersiapkan pembelajarannya, silahkan dipersiapkan terus gitu, karena ini akan dimulai lagi dari tahap pertama, yaitu yang pertama sekali adalah nanti ada pendaftaran. Jadi ini kemudian belajar tentang SKD dan dilanjutkan oleh SKB. Nah, insya Allah itu semua akan dilakukan berdasarkan dengan protokol kesehatan. Nah, jadi teman-teman harus mempersiapkannya ini jauh-jauh hari sebelum 2021. Nah, insya Allah ya, kita doakan semoga tidak diundur lagi ya. Jadi mungkin ada kemungkinan juga bakal diundur ya teman-teman, ini nggak tentu juga ya, karena COVID-19 ini masih sangat menyebar di Indonesia. Oke. Kemudian, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Paryono mengatakan proses rekrutannya kemungkinan bakal mengadopsi pelaksanaan tes seleksi kompetensi bidang SKB pada CPNS 2019 kali ini. Nah, jadi mungkin seleksinya ini pelaksanaan tesnya ini dilihat seperti tes SKB tahun ini ya. Jadi di mana peserta itu berkediaman ya, maksudnya wilayah itu suatu wilayah, maka boleh mengikuti tes di wilayah tersebut. Jadi boleh kita menentukan sendiri di mana kita akan mengikuti tes. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi nggak seperti tahun 2000 yang SKD 2000 tahunnya ini ya, yang lagi proses berjalan ini kan, pada saat pertamanya sebelum adanya protokol COVID-19 itu kan tes SKD-nya itu kan ditentukan oleh pusat bahwasanya kalau instansi ini ikut tesnya di sini gitu. Jadi kita tidak bisa menentukan, namun kali ini kita mungkin akan dijalankan sama seperti tes SKB. Jadi kita bisa memilih di mana kita akan mengikuti tes nanti. Misalnya kita pilih di suatu instansi, jadi kita boleh memilih di mana lokasi kita mengikuti tes. Jadi ada pilihannya. Jadi kita tinggal memilih. Nah, jadi seperti diketahui, peserta CPNS tahun formasi 2019 dapat memilih sendiri titik lokasi untuk tahap ujian SKB ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya teman-teman, hingga diwajibkan melakukan isolasi mandiri sebelum dimulainya tes. Nah, jadi ada sebagian wilayah itu yang mungkin udah zona merah ya, zona merah ataupun zona di atas merah, udah zona yang sangat besar peningkatan COVID-19. Jadi mungkin disitu akan diminta rapid test. Nah, jadi ada rapid test, jadi akan diminta surat kesehatan tentang rapid test.
Dan ada juga yang tidak harus ada surat rapid test tersebut. Itu tergantung wilayah ya, tergantung instansi di mana kita mendaftar. Nah, ini seperti tahun 2019 ya. Jadi ada isolasi mandiri itu selama 14 hari itu nggak boleh kemana-mana. Jadi kita harus jaga jarak. Nah, seperti itu di rumah aja. Nah, jadi belajar seperti itulah. Nah, jadi saya kira model tes pada SKB ini bisa jadi acuan. Misalnya, peserta bisa memilih lokasi tes serta penerapan protokol kesehatan, kata Pariono kepada liputan6.com. Ini pada Senin 7 September 2020. Jadi dengan seperti itu ya, jadi ini seperti protokol kesehatan, jadi itu ada jaga jaraknya, kemudian ada tidak ada orang berpindah lokasi ya, misalnya kita ini harus ikut tes jauh dari tempat kita tinggal gitu, memakan waktu berjam gitu, ini enggak ada, jadi disesuaikan sama seperti SKB yang kali ini ya, yang tahun ini, yang 2019 ini. Jadi tesnya itu disesuaikan dengan protokol kesehatan. Insya Allah ya, semoga ini tidak dirubah dan semoga 2021 ini tidak diundur seperti tahun 2020. Ini 2020 kan nggak dibuka karena kasus pandemi COVID-19 yang memang terus menyebar dan belum ada redanya. Jadi mungkin karena faktor itu yang menyebabkan 2020 tidak dibuka ya. Jadi karena 2019 pun belum selesai sampai saat ini sampai hari ini ya, masih ada ujian SKB ya teman-teman, sampai hari ini detik ini masih ada ujian SKB. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, walau demikian, ia melanjutkan, dirinya belum bisa mengumumkan kapan seleksi CPNS 2021 akan dibuka. Nah, jadi ini kapan dibuka yang pasti insya Allah 2021 ya, doakan saja mudah-mudahan BKN ya tidak mengundurnya, dan BKN juga belum bisa mengumumkan kapan seleksi CPNS 2021 akan dibuka bulan berapa, itu belum bisa dipastikan ya teman-teman. Yang pasti 2021 katanya belum pasti ya, dan formasinya juga belum ada mungkin ya. Nah, begitu juga dengan jumlah dan perkiraan formasinya. Jadi belum bisa ditentukan ya. Jadi mungkin, dan ini juga masih dilihat banyak ya pegawai-pegawai yang pensiun ya. Ini dari tahun 2019, 2020 ini banyak sekali pendataan guru-guru yang udah pensiun ya. Jadi mungkin dilihat lagi. Jadi bisa untuk penerimaan pengrekrutannya ini bisa dilihat. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi katanya Pariono tidak bisa mengungkapkan lebih lanjut. Jadi dia belum bisa memastikan ya seperti apa tes yang 2021 yang mendatang yang akan dibuka. Nah, jadi katanya dia belum tahu ya. Kami belum punya informasi. Jadi belum punya informasi jelas terkait tentang CPNS 2021. Nah, gitu teman-teman. Nah, secara proses Pariono mengungkapkan pelaksanaan tes CPNS 2021 kurang lebih hampir sama seperti seleksi-seleksi di tahun formasi sebelumnya. Adapun dalam penerimaan CPNS sebelumnya, peserta harus melalui tahapan seperti pendaftaran, tes SKD yang digelar oleh BKN, hingga SKB yang dilaksanakan di masing-masing instansi yang dituju. Nah, kemudian kalau memang mau dibuka, sebenarnya prosesnya juga tidak jauh berbeda ya. Mulai dari pendaftaran, kemudian tes SKD yang digelar oleh BKN, kemudian SKB yang dilaksanakan di instansi-instansi yang dituju. Nah, kemudian mungkin ya, yang berbeda adalah prioritasnya. Jadi prioritas formasi akan dibuka, itu yang membedakannya. Atau formasi yang dibutuhkan. Nah, jadi kata Pariono ya, jadi belum bisa dipastikan ya, jadi belum bisa kasih informasi formasi-formasi apa saja terkait tentang CPNS 2021 ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi mudah-mudahan tidak diundur ya, tidak diundur lagi seleksi CPNS 2021. Mudah-mudahan berjalan sesuai dengan alur yang telah direncanakan oleh BKN. Akan dibukanya CPNS 2021
walaupun belum diketahui jumlah formasi yang dibutuhkan, ya. Dia seperti itu teman-teman, jadi jelas ya, jadi teman-teman boleh mempersiapkan diri dari sekarang ya. Ini sudah bulan 10 teman-teman, gak lama lagi 2021. Iya, jadi sampai di sini dulu teman-teman. Syukran, jazakumullahu khairan katsir. Semoga informasinya bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke teman-teman, apabila ada salah kata penyampaian informasi itu semata-mata datangnya dari kesalahan penyampaian informasi saya. Nah, apabila yang ada bisa diambil, silahkan diambil manfaatnya. Alhamdulillah. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Dan apabila teman telah meng-subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasinya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.